Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas C Prodi Akuntansi S1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu pendapatan dan pengeluaran. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ilham dengan NIM 19921411025. Perkenalkan, nama saya Risna Sapitri, NIM 1992140016. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 1992140013. Perkenalkan, nama saya Parindring M, NIM 1992142095. Perkenalkan, nama saya Sahri Ramadhani, NIM 19920014. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adapun pokok-pokok yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, permintaan agregat dan keseimbangan output. Kedua, agregat fungsi konsumsi dan permintaan. Ketiga, pengganda. 4, sektor pemerintah. 5, anggaran. Dan yang keenam atau terakhir yaitu surplus anggaran full employment. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan terkait bab 9 yang pertama yaitu permintaan agregat dan keseimbangan output. Permintaan agregat atau agregat demand ialah jumlah total barang yang diminta dalam perekonomian. Dengan membedakan antara barang yang diminta untuk konsumsi atau C untuk investasi atau I oleh pemerintah atau G dan ekspor neto atau NX. Permintaan agregat ditentukan oleh persamaan pertama, AD sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Output berada pada tingkat keseimbangan atau equilibrium Q ketika jumlah output yang dihasilkan sama dengan output yang diminta, sehingga perekonomian berada pada output apabila persamaan kedua, yaitu Y sama dengan AD sama dengan C tambah I tambah G tambah NA. Ketika permintaan agregat, jumlah yang ingin dibeli oleh masyarakat tidak sama dengan output, maka terjadi investasi inventory yang tidak direncanakan atau biasa disebut unplanned inventory investment atau disinvestasi. Kita bisa meringkasnya sebagai berikut, yaitu persamaan ketiga, IU sama dengan AY kurang AD. Selanjutnya, yang kedua, agregat fungsi dan permintaan. Di sini, yang pertama fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini merupakan tingkat konsumsi ketika pendapatan nol. Setiap dolar kenaikan pendapatan konsumsi akan naik sebesar dolar C. Selanjutnya, hubungan konsumsi dan pendapatan. Fungsi konsumsi ini memberikan deskripsi awal yang bagus mengenai hubungan konsumsi dan pendapatan. Karena jika tabungan naik, maka pendapatan juga akan naik. Selanjutnya, materi konsumsi, permintaan agregat, dan pengeluaran otonom. Seperti sebelumnya telah dibahas, salah satu konsumen permintaan agregat yaitu permintaan konsumsi dan hubungannya terhadap pendapatan. Sekarang ditambah investasi, belanja pemerintah, dan pajak, serta perdagangan luar negeri. Di sini, kita hanya mengasumsikan bahwa investasi adalah C, belanja pemerintah adalah G, pajak adalah TA, transfer itu TR, dan ekspor neto kita simbolkan sebagai NX. Sekarang, konsumsi tergantung pada disposable income.
yaitu dengan persamaan YD sama dengan Y kurang TA tambah TR pangkat 7, dan C sama dengan C tambah CYD sama dengan C tambah C dalam kurung Y tambah TR kurang TA. Permintaan agregat adalah jumlah dari fungsi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Seperti persamaan yang ada pada PPT. Ada 4 persamaan. Dan bagian dari permintaan agregat A sama dengan C tambah C dalam kurung TA kurang TR tambah I tambah G tambah NX adalah independen terhadap tingkat pendapatan atau otonom. Namun, permintaan agregat juga tergantung pada tingkat pendapatan yang naik bersamaan dengan tingkat pendapatan. Kurva permintaan agregat didapat dengan menambahkan permintaan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto pada setiap tingkat pendapatan. Selanjutnya adalah equilibrium pendapatan dan output. Tingkat equilibrium pendapatan ialah permintaan agregat sama dengan output yang juga sama dengan pendapatan. Garis 45 derajat AD sama dengan Y dalam gambar 92 yang menunjukkan titik di mana output sama dengan permintaan agregat hanya pada titik E pada gambar 92 yang tertera pada PPT, dan pada tingkat equilibrium yang menghubungkan pendapatan dan output YO, permintaan agregat persis sama dengan output. Selanjutnya, tabungan dan investasi. Terdapat pula formulasi alternatif yang bermanfaat dari kondisi equilibrium, di mana permintaan agregat sama dengan output. Dalam equilibrium, investasi yang direncanakan sama dengan jumlah tabungan, namun hanya berlaku pada perekonomian yang tidak memiliki pemerintahan dan perdagangan luar negeri. Tingkat equilibrium pendapatan terjadi ketika AD memotong garis 45 derajat, yaitu pada titik E. Pada saat itu dan hanya pada saat itu kedua jarak vertikal sama. Sehingga pada saat tingkat equilibrium pendapatan, tabungan sama dengan investasi yang direncanakan. Sebaiknya di atas tingkat equilibrium pendapatan, Y tabungan atau jarak antara garis 45 derajat dengan kurva konsumsi melebihi investasi yang direncanakan. Sementara di bawah Y, investasi yang direncanakan melebihi tabungan, dan kesamaan antara tabungan dan investasi dapat dilihat secara langsung dari perhitungan pendapatan nasional. Karena pendapatan dapat dibelanjakan atau dibuang, maka Y sama dengan C tambah S tanpa adanya sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri. Permintaan agregat sama dengan konsumsi ditambah investasi, yaitu Y sama dengan C tambah I. Jika digabungkan, kita dapat mendapatkan rumus yaitu C tambah S sama dengan I atau S sama dengan I. Apabila kita masukkan sektor permintaan dan perdagangan luar negeri ke dalam analisa, maka kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, yang menghubungkan investasi dengan tabungan dan juga ekspor neto. Sekarang, pendapatan dibelanjakan, ditabung, atau dibayar ke dalam pajak, sehingga Y sama dengan C tambah S tambah TA kurang TR. Dan permintaan agregat lengkap adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Oleh karenanya, kita mendapatkan persamaan yaitu C tambah I tambah G tambah NX sama dengan C tambah S tambah TA kurang TR 1 sama dengan S tambah dalam kurung TA kurang TR kurang G kurang NX pangkat 14
yaitu investasi sama dengan swasta atau S, ditambah surplus anggaran pemerintahan, yaitu TA kurang TR kurang G, dikurangi ekspor neto, yaitu NX, atau ditambah impor neto. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, langsung saja kita ke materi penggandaan. Yaitu pada bagian ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikut, yaitu berapa banyak peningkatan pengeluaran otonom dapat meningkatkan tingkat ekuilibrium pendapatan. Pertama-tama, anggap bahwa output naik sebesar $1 untuk mengimbangi kenaikan tingkat pengeluaran otonom. Kenaikan output dan pendapatan pada gilirannya akan menaikkan pengeluaran ikutan atau lanjutan atau induced spending. Sebagaimana konsumsi naik karena tingkat pendapatan lebih naik. Kenaikan pendapatan awal $1 akan digunakan sebagai pengeluaran dari penambahan dolar pendapatan, sebagaimana dilambangkan dengan C, atau dibelanjakan. Kemudian diasumsikan bahwa produksi meningkat untuk mengimbangi pengeluaran output dan pendapatan. Hal ini menyebabkan kelebihan permintaan karena ekspansi produk dan pendapatan sebesar 1 tambah C akan meningkatkan pengeluaran ikut lebih tinggi. Pada tabel 91 dapat kita lihat langkah-langkah berantai lebih jelasnya, di mana tahap pertama dimulai dengan kenaikan pengeluaran otonom, yaitu delta A. Kenaikan produksi ini menyebabkan kenaikan yang sama pada pendapatan. Oleh karenanya, mereka melalui marginal propensity to consume C menyebabkan kenaikan pengeluaran ikut pada tahap kedua, yaitu C delta A. Tahap ketiga C pangkat 2 delta A. Tahap keempat C pangkat 3 delta A. Dan tahapan selanjutnya dapat kita tulis tahapan kenaikan pengeluaran berturut-turut, yaitu delta A D sama dengan delta A ditambah C delta A ditambah C pangkat 2 delta A ditambah C pangkat 3 delta A ditambah dan seterusnya. Kemudian sama dengan delta A buka kurung C ditambah C pangkat 2 ditambah C pangkat 3 dan seterusnya. Untuk nilai C lebih kecil daripada 1, deret berturut-turut menjadi lebih kecil secara progresif persamaannya, yaitu delta A D sama dengan 1/1 kurang C kali delta A sama dengan delta Y 0. Kemudian penggandaan ialah besaran perubahan equilibrium output ketika permintaan agregat otonom naik sebesar 1 unit. Definisi umum penggandaan ialah delta Y atau delta A. Perubahan pada equilibrium output ketika permintaan otonom naik sebesar 1 unit. Rumusnya yaitu A sama dengan 1/1 kurang C. Menunjukkan bahwa semakin besar marginal propensity to consume, semakin besar pengganda, dan kemudian menaikkan permintaan agregat, sehingga menyebabkan kenaikan bertambah pada permintaan. Penggandaan menandakan bahwa output berubah ketika pengeluaran otonom, termasuk investasi, berubah, dan perubahan output dapat lebih besar daripada perubahan pengeluaran otonom. Untuk selanjutnya itu penggandaan dalam gambar. Dapat dilihat pada gambar 93, menyajikan interpretasi grafis mengenai efek kenaikan pengeluaran otonom pada tingkat pendapatan equilibrium. Equilibrium pada titik E dengan tingkat pendapatan Y. Sekarang pengeluaran otonom naik dari A ke A aksen. Ini dipresentasikan oleh pergeseran kurva permintaan agregat secara paralel ke atas menuju AD aksen.
Pergeseran ke atas berarti sekarang pada setiap tingkatan pendapatan permintaan agregat lebih tinggi sebesar delta A sama dengan A aksen kurang A. Kemudian besarnya perubahan pendapatan yang dibutuhkan untuk menambah kembali ekuilibrium tergantung pada dua faktor. Semakin besar kenaikan pengeluaran otonom seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 dengan pergeseran paralel pada kurva permintaan agregat, maka semakin besar pendapatan berubah. Lebih lanjut, makin besar marginal propensity to consume atau kurva permintaan agregat yang lebih curam, maka semakin besar pendapatan berubah. Untuk pengulangannya dari materi pengganda yaitu terdapat 3 poin yang perlu diingat pada pengulangan, yaitu yang pertama, kenaikan pengeluaran otonom menaikkan atau meningkatkan tingkat ekuilibrium pendapatan. Yang kedua, kenaikan pendapatan merupakan kenaikan yang berlipat-lipat dari kenaikan pengeluaran otonom. Yang ketiga, semakin besar marginal propensity to consume, semakin besar pengganda yang terjadi dari hubungan antara konsumen dan pendapatan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Saya akan membahas mengenai sektor pemerintah. Ketika terjadi resesi, masyarakat menduga dan mengharapkan pemerintah melakukan sesuatu. Apa yang dapat pemerintah lakukan? Pemerintah secara langsung mempengaruhi tingkat ekuilibrium pendapatan dalam 2 cara yang berbeda. Pertama, belanja pemerintah untuk barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan dengan pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi atau ditabung yang ada pada rumah tangga. Pada bagian ini, kita akan mengamati cara belanja pajak dan transfer pemerintah mempengaruhi tingkat ekuilibrium pendapatan. Pendapatan disposable adalah pendapatan itu yang dapat dibelanjakan rumah tangga setelah mendapat transfer dan membayar pajak pemerintah. Berarti itu adalah pendapatan ditambah transfer dikurangi pajak. Langkah terakhir ialah spesifikasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan tingkat belanja pemerintah, transfer, dan struktur pajak. Kita asumsikan bahwa pemerintah melakukan belanja dalam jumlah yang konstan, melakukan transfer dalam jumlah yang konstan TR, dan menerapkan pajak pendapatan proporsional atau proportional income tax, mengumpulkan fraksi dari pendapatan T dalam bentuk pajak dengan rumus sebagai berikut. Karena pengumpulan pajak dan kemudian YD, C dan AD tergantung pada tarif pajak T, pengganda tergantung pada tarif pajak sebagaimana akan kita lihat di bawah. Dengan spesifikasi kebijakan fiskal ini, kita dapat menulis ulang fungsi konsumsi, yaitu sebagai berikut. Perhatikan persamaan tersebut bahwa masuknya transfer menaikkan pengeluaran konsumsi otonom oleh marginal propensity to consume dari pendapatan disposable C dikali jumlah transfer. Pajak pendapatan sebaliknya yaitu menurunkan pengeluaran konsumsi pada setiap tingkat pendapatan. Penurunan itu terjadi akibat konsumsi rumah tangga berhubungan dengan pendapatan disposable alih-alih dengan pendapatan itu sendiri. Dan pajak pendapatan mengurangi pendapatan disposable relatif terhadap tingkat pendapatan. Bila marginal propensity to consume dari pendapatan disposable tetap C, maka marginal propensity to consume dari pendapatan menjadi C dalam kurung dikurang T, di mana 1 dikurang T adalah bagian sisa pendapatan setelah pajak.
Dengan menggabungkan identitas permintaan agregat dengan persamaan 18 dan 19, kita dapatkan rumus sebagai berikut. Slope AD menjadi lebih datar dikarenakan sekarang rumah tangga harus membayar sebagian dari setiap pendapatan ke dalam bentuk pajak dan hanya tersisa 1 dikurang T dari pendapatan tersebut. Sehingga, seperti yang ditunjukkan persamaan 20, marginal propensity to consume dari pendapatan menjadi C dalam kurung 1 dikurang T dikali C equilibrium pendapatan. Sekarang kita mempelajari determinan pendapatan ketika sektor pemerintah dimasukkan. Kita kembali pada kondisi equilibrium pasar Y sama dengan AD dengan menulis kondisi equilibrium sebagai berikut. Kita dapat memecah persamaan ini Y0 tingkat pendapatan equilibrium dengan menyatukan semuanya ke dalam Y rumus sebagai berikut. Dengan membandingkan persamaan 21 dan persamaan 12, kita melihat bahwa sektor pemerintah membuat perbedaan yang substansial. Ia menaikkan pengeluaran otonom melalui belanja pemerintah dan pengeluaran yang menjadi akibat transfer neto CTR, yaitu sebagai tambahan. Adanya pajak pendapatan menurunkan pengganda. Pajak pendapatan sebagai stabilisator otomatis. Pajak pendapatan proporsional adalah salah satu konsep penting mengenai stabilisator otomatis. Sebagaimana Anda ingat, stabilisator otomatis ialah suatu mekanisme dalam perekonomian dan secara otomatis tanpa intervensi pemerintah, kasus demi kasus mengurangi fluktuasi output, di mana output berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan otonom. Satu penjelasan dari siklus bisnis ialah bahwa hal ini disebabkan pergeseran otonom, khususnya investasi. Kadangkala ditengarai para investor optimis dan investasi tinggi, maka begitu pula output. Namun kadangkala mereka menjadi pesimis sehingga baik nilai investasi maupun output menjadi rendah. Gerakan permintaan investasi ini memiliki dampak yang lebih kecil kepada output ketika stabilisator otomatis semacam pajak pendapatan proporsional yang mengurangi pengganda. Ini artinya bahwa saat adanya stabilisator otomatis, kita dapat menduga output akan berfluktuasi lebih kecil dibanding tanpa adanya hal itu. Selanjutnya, poin keempat yaitu dampak perubahan kebijakan fiskal. Jika pemerintah menaikkan tarif pajak marginal, dua hal akan terjadi. Dampak langsungnya adalah permintaan agregat akan menurun karena meningkatnya pajak akan menurunkan pendapatan disposable dan kemudian konsumsi. Dampak lain yaitu pengganda akan lebih kecil sehingga gejolak akan berdampak kecil pada permintaan agregat. Selanjutnya poin kelima yaitu pengulangan. Yang pertama yaitu pengeluaran dan transfer payment oleh pemerintah berperan seperti kenaikan dalam pengeluaran otonom dalam hal dampaknya terhadap pendapatan. Yang kedua yaitu pajak pendapatan proporsional, menurunkan proporsi setiap tambahan dolar output yang diterima sebagai pendapatan disposable oleh konsumen, dan karenanya memiliki dampak yang sama pada pendapatan sebagaimana penurunan pada propensity of consumption. Yang ketiga yaitu pajak pendapatan proporsional merupakan stabilisator otomatis. Yang keempat yaitu pengurangan transfer akan menurunkan output. Sekian materi dari saya kembalikan ke materi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Defisit anggaran pemerintah merupakan hal yang normal di Amerika Serikat sejak tahun 1090-an.
potongan pajak pada tahun 2001 ditambah pengeluaran untuk biaya perang teluk kedua membuat anggaran pemerintah federal kembali mengalami defisit atau kerugian serius seperti terlihat pada gambar 9.5. Di sini adalah gambar defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat sebagai persentase PDB pada tahun 1990-an sampai dengan 2004. Pada umumnya, sepanjang sejarah anggaran pemerintah mengalami surplus pada masa damai dan mengalami defisit pada masa perang. Berbeda dengan Amerika Serikat, sejumlah negara lainnya telah berpindah dari defisit ke surplus sebagai normal anggaran mereka. Kanada adalah salah satunya. Defisit anggaran yang diamati oleh media dan politikus adalah surplus anggaran federal di tahun 2005 sebesar 300-900 miliar atau sekitar 2,5% dari PDB. Pemerintah dalam rencana pendapatan nasional terdiri dari semua tingkat pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Pemerintah bagian dari lokal cenderung untuk meningkatkan sedikit surplus kurang dari 1% PDB pada tahun-tahun boom dan sekitar defisit pada tahun-tahun resisi 0,03% PDB. Anggaran federal di Amerika Serikat resminya dibagi menjadi on budget dan off budget. Ketika kita menggunakan istilah defisit atau surplus, maka kita mengacu pada unified budget, yaitu gabungan antara on dengan budget. Surplus anggaran off budget sederhananya adalah surplus program jaminan sosial. Pada awal abad ke-21, hampir semua surplus keseluruhan anggaran datang dari sisi off budget. Catatan mengenai perhitungan anggaran sementara, banyak dari kita menggunakan ukuran tahun kalender. Pemerintah federal Amerika Serikat menggunakan tahun fiskal yang dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya pada perhitungan anggaran. Konsep penting pertama adalah surplus anggaran atau budget surplus, yaitu yang dilambangkan dengan BS. Surplus anggaran ialah kelebihan penerimaan pemerintah, pajak, dan semua pengeluarannya termasuk belanja barang dan jasa yang ditransfer. Rumusnya yaitu BS sama dengan TA kurang G kurang TR. Surplus anggaran negatif yaitu kelebihan pengeluaran dari penerimaan disebut dengan defisit anggaran, yaitu BS sama dengan TY dikurang G dikurang TR. Dampak belanja pemerintah dan perubahan pajak pada surplus anggaran. Selanjutnya, kami tunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam kebijakan fiskal mempengaruhi anggaran. Sekilas awal, terbukti peningkatan belanja pemerintah dari persamaan 24 merefleksikan pengurangan surplus atau peningkatan defisit. Diamati lebih lanjut, bagaimanapun peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan kenaikan berkali-kali pada pengumpulan pajak. Kenaikan ini menarik karena memungkinkan adanya peningkatan pengumpulan pajak yang lebih besar dari belanja pemerintah. Anggaran pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan pada jumlah yang sama, sehingga pada equilibrium baru surplus tidak berubah. Seberapa besar output akan meningkat? Jawabannya ialah untuk eksperimen khusus ini penganda sama dengan satu output naik sebesar kenaikan pengeluaran pemerintah dan tak lebih.
Itulah tadi pemaparan materi dari materi keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Baik, pemateri selanjutnya yaitu mengenai surplus anggaran full employment. Ingat bahwa peningkatan pajak akan menambah surplus dan peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi surplus. Peningkatan pajak akan mengurangi tingkat pendapatan, sementara peningkatan belanja dan transfer pemerintah akan meningkatkan tingkat pendapatan. Dari sini tampak bahwa surplus anggaran merupakan hal yang baik dan merupakan pengukuran sederhana dari seluruh dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Misalnya ketika anggaran mengalami defisit, kita akan memilih kebijakan fiskal yang bersifat ekspansioner yang cenderung akan menaikkan PDB. Namun, surplus anggaran itu sendiri mengalami kerusakan serius sebagai akibat dari tujuan kebijakan fiskal. Kerusakan tersebut adalah bahwa surplus dapat berubah karena perubahan pengeluaran swasta otonom. Oleh karenanya, kenaikan defisit tidak serta-merta berarti pemerintah telah mengubah kebijakannya dalam upaya meningkatkan tingkat pendapatan. Surplus anggaran full employment mengukur surplus anggaran atau budget surplus pada kondisi full employment, pendapatan atau output potensial. Dengan menggunakan Y untuk melambangkan tingkat pendapatan full employment, kita dapat menulis BS sama dengan TY kurang G kurang TR. Terdapat nama-nama lain untuk surplus full employment. Di antaranya adalah cyclically adjusted surplus atau defisit, high employment surplus, standardized budget surplus, dan structural surplus. Semua nama-nama ini mengacu pada konsep yang sama dengan surplus full employment, tapi mereka menampilkan implikasi bahwa terdapat tingkat output full employment yang unik yang belum dicapai perekonomian. Mereka beralasan bahwa konsep itu merupakan satuan pengukuran belaka yang menentukan tingkat pengangguran tertentu sebagai titik acuan. Perbedaan antara anggaran aktual dengan full employment adalah komponen siklis anggaran. Pada masa resesi, komponen siklis cenderung menunjukkan defisit. Pada masa boom, menjadi surplus. Terdapat ketidakpastian tentang tingkat output full employment sebenarnya. Berbagai asumsi tentang tingkat pengangguran yang berhubungan dengan full employment adalah mungkin. Asumsi yang biasa digunakan adalah bahwa full employment itu memiliki tingkat pengangguran sebesar 5-5,5%. Meskipun tingkat pengangguran aktual lebih tinggi, yaitu mencapai 7%. Estimasi defisit atau surplus full employment akan berbeda tergantung dari asumsi perekonomian pada full employment. High employment surplus bukanlah ukuran yang sempurna dari dampak kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran dengan kenaikan yang sama dalam pajak membuat defisit tidak berubah, namun akan menaikkan pendapatan. Ekspektasi tentang perubahan kebijakan fiskal yang akan datang dapat mempengaruhi pendapatan sekarang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.